Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kristi Haryuning Martin, NIM 1905520003, perwakilan dari kelompok. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Tikubang Semarang, program studi akuntansi S1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nama saya Steny Angela, saya dari S1 Akuntansi kelas A1 NIM 1905520009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Amalia Syarofah dari kelas A1 Akuntansi dengan NIM 1905520067, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisba Semarang. Video kali ini untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Perkenalkan, nama saya Kristi Haryuning Martin, NIM 1905520003, dan dua rekan saya, Steny Angela, NIM 1905520009, dan Mariska Amalia Isyarofah, NIM 1905520067, yang akan membahas standar audit dalam SA 505. Selanjutnya, apa aja sih yang akan kita bahas di video kali ini tentang standar audit SA 505? Yang pertama, ruang lingkup. Yang kedua, prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Yang ketiga, tanggal efektif dan tujuan. Yang keempat, definisi. Yang kelima,
ketentuan prosedur konfirmasi eksternal. Yang keenam, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Yang ketujuh, hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang kedelapan, konfirmasi negatif. Yang kesembilan, pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Dan pembahasan ini akan kami bahas saya, Kristi, dan dua rekan saya, Steny dan Mariska. Selanjutnya, saya akan membahas ruang lingkup standar audit. Sebelum kita memasuki ruang lingkup ini, saya akan membahas standar audit itu apa. Standar audit menurut Arnes dalam KHV 2014 menyatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan klien. Standar audit dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan oleh seseorang auditor independen tanpa memandang skala ukuran kegiatan klien, bentuk usaha, bisnis, jenis industri, atau apakah tujuan entitas adalah mencari laba atau nirlaba. Dan standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia tahun 2011 terdiri ada 10 standar auditing yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Yang ketiga, standar lapangan. Selanjutnya, untuk ruang lingkup sendiri, standar audit dalam SA 505, yang pertama itu cakupan. Sering digunakan dalam kaitannya dengan akun saldo, tetapi tidak perlu dibatasi pada item-item ini. Misalnya, auditor dapat meminta konfirmasi eksternal tentang ketentuan perjanjian. Yang kedua, asersi, memberikan jenis pernyataan yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Misalnya, konfirmasi eksternal atas piutang dagang memberikan bukti kuat tentang keberadaannya, tetapi tidak menunjukkan apakah debitur itu baik atau buruk. Yang ketiga, proses. Proses ini, dalam ruang lingkup ini ada beberapa proses. Yang pertama, menentukan informasi yang akan dikonfirmasi. Yang kedua, memilih pihak yang sesuai untuk dikonfirmasi. Yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi. Yang keempat, mengirim permintaan termasuk menindaklanjuti dengan pihak yang mengkonfirmasi. Pembahasan yang saya akan bahas adalah prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. SA 500 mengindikasikan bahwa keandalan audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual dari situ bukti audit tersebut diperoleh. SA juga mencakup generalisasi berikut yang relevan independen di luar audit. Ada 3. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga, bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas elektronik atau media lainnya. SA lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit sebagai berikut. Yang pertama, SA 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respons secara keseluruhan terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat saat dan luas didasarkan pada responsif terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi.
SA 330 meninsyaratkan audit untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tinggi tingkat resiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti audit yang lebih relevan atau andal. Contohnya, auditor dapat lebih menekankan untuk memperoleh bukti audit secara langsung dari pihak ketiga untuk memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. SA lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit sebagai berikut. Yang kedua adalah SA 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas resiko kesalahan penyajian material yang telah disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asarsi. Yang ketiga, SA 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna seperti di bawah ini. Yang pertama, konfirmasi eksternal. Bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Yang kedua, permintaan konfirmasi positif. Suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Yang ketiga, permintaan konfirmasi negatif. Suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Definisi yang selanjutnya, yang keempat, tanpa respon. Suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagai atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Yang kelima, penyimpangan. Suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasikan atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan pihak yang dikonfirmasi. Pembahasan yang selanjutnya adalah ketentuan prosedur konfirmasi eksternal. Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, termasuk ada 4. Yang pertama, menentukan informasi atau yang diminta. Prosedur konfirmasi eksternal ini seringkali untuk menginformasikan atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsur-unsurnya. Konfirmasi ini juga dapat digunakan untuk menginformasikan ketentuan dalam perjanjian kontrak atau transaksi antar entitas dengan pihak yang lain, atau untuk menginformasikan tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan. Yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak dikonfirmasi
yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasikan. Sebagai contoh, seorang personel institusi keuangan konfirmasi ditunjukkan merupakan orang yang paling tepat di institusi keuangan tersebut untuk dimintai konfirmasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah mendesain permintaan konfirmasi. Format permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan, dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi mencakup A. Asersi yang ingin dituju, B. Resiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik termasuk resiko kecurangan, C. Susunan penyajian permintaan konfirmasi, D. Pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa, F. Metode komunikasi, contoh seperti bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. G. Otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. H. Kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diterima. Sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan atau dengan menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk menyediakan informasi suatu respon terhadap sebuah permintaan informasi positif biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Auditor dapat mengurangi resiko ini dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah atau informasi lainnya dalam permintaan konfirmasi dan menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk mengisi jumlah atau melengkapi informasi lainnya. Penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat termasuk memeriksa validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. Selanjutnya, yang keempat, mengirimkan permintaan, yaitu auditor mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Contohnya, auditor dapat setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal, mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindak lanjut. Untuk pembahasan penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Steny Angela. Terima kasih Mbak Kristi. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Kristi. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal tersebut. Yang pertama, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. Suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan batasan atas bukti audit
yang diharapkan untuk memperoleh auditor. Auditor harus mencari bukti audit atas validitas dan kewajaran alasan tersebut karena risiko penolakan manajemen tersebut mungkin mengindikasikan manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang didapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat saat dan luas prosedur audit lain. Merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315. Yang ketiga, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja serupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang telah dibalas. Prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, maka auditor dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif. Auditor harus mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab dan juga mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor yang atas kelola berdasarkan SA 260 dan SA 705. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Yang pertama, jika auditor mengidentifikasi faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus mendapatkan bukti audit lanjut untuk menghilangkan keraguan itu.
Penjelasannya, SA500 menunjukkan bahwa meskipun penggunaan bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keandalan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Semua respon konfirmasi membawa risiko perubahan dan kecurangan. Risiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup yang pertama, yaitu diterima oleh auditor secara tidak langsung. Dan yang kedua, yaitu tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasikan. Yang kedua, jika auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, waktu, dan luas prosedur audit lainnya. Penjelasannya yaitu pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contohnya, yaitu suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang menuntut untuk mengevaluasi sesuai dengan SA 240. Tanpa respon. Dalam suatu kasus tanpa respon, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Penjelasannya yaitu contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu mencakup yang pertama, untuk saldo
akun piutang memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen mengirimkan, dan penjualan mendekati periode. Untuk saldo akun uang yang kedua, itu memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga dan catatan lainnya, yaitu seperti catatan penerimaan barang, setelah itu materi akan dilanjutkan oleh Mbak Mariska. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Steny, yaitu tentang sifat dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu resiko kesalahan material yang sebelumnya tidak diidentifikasikan. Dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315 yang membahas tentang pengidentifikasian dan penilaian resiko. Secara saji material melalui pemahaman entitas dan lingkungannya. Sebagai contoh, lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasikan dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang tidak teridentifikasi sebelumnya yang memerlukan evaluasi sesuai dengan SA 240 yang membahas tentang tanggung jawab auditor terkait kecurangan dalam suatu produk atas laporan keuangan. Selanjutnya, pembahasan tentang penggunaan respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jika auditor telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, layak, prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas audit dan pendapat auditor berdasarkan SA 705 yang membahas tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Penjelasan selanjutnya tentang penggunaan respon terhadap konfirmasi positif, yaitu bukti audit menyatakan bahwa pada umumnya dianggap bahwa bukti audit yang diperoleh dari sumber independen di luar entitas memberikan keyakinan lebih besar atas keandalan untuk tujuan audit independen dibandingkan dengan bukti audit yang disediakan hanya dari dalam entitas tersebut. Semakin besar gabungan tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian yang ditetapkan, semakin besar keyakinan yang diperlukan auditor dari pengujian substantif yang bersangkutan dengan asersi laporan keuangan. Sebagai konsekuensinya, dengan kenaikan gabungan tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian, auditor mendesain pengujian substantif untuk memperoleh lebih banyak bukti atau bukti yang berbeda mengenai asersi laporan keuangan. Dalam keadaan ini, auditor mungkin menggunakan prosedur konfirmasi bukan pengujian terhadap dokumen dari dalam entitas tersebut atau menggunakan prosedur konfirmasi bersamaan dengan pengujian terhadap dokumen atau pihak dari dalam entitas itu sendiri. Lalu, dalam kondisi tertentu, audit mengidentifikasi suatu resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi, yang untuk itu, respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencakup, pertama, informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Yang kedua, faktor risiko kecurangan khusus seperti risiko manajemen mengesampingkan pengendalian atau risiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan dan atau manajemen mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Yang kedua,
Pembahasan yang kedua, auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Dengan penjelasan, penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan informasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Ketika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi, auditor diharuskan oleh SA 240 yang membahas tentang tanggung jawab auditor terkait kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan untuk mengevaluasi kesalahan penyajian, mengidentifikasikan adanya kecurangan. Auditor harus melakukan investigasi lanjutan standar audit SA 240 yang menyatakan bahwa auditor yang melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan karena keterbatasan bahwa suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan standar audit. Penyimpangan mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau untuk akun yang serupa. Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kekurangan atau kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal entitas atas laporan keuangan. Beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Pembahasan selanjutnya yaitu konfirmasi negatif. Yang pertama, konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan dengan konfirmasi positif. Oleh karena auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal untuk yang ditunjukkan untuk suatu resiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi kecuali jika terdapat semua hal berikut. Yang pertama, auditor telah menentukan resiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari jumlah besar saldo akun transaksi atau kondisi yang kecil dan homogen. Ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Dan yang keempat, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerimaan permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Dengan penjelasan, ketegangan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan permintaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Kemungkinan besar pihak yang dikonfirmasi juga merespon ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi pengguna informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi yang sebaliknya. Sebagai contoh, pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespon pengguna mereka yakin bahwa saldo pada akun mereka tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam permintaan konfirmasi. Nama lebih kecil merespon pengguna mereka yakin saldo akan mereka tercatat lebih besar. Oleh karena itu, kiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pihak rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan apakah saldo tersebut lebih kecil. Namun, mungkin efektif jika auditor mencari bukti tentang lebih saji saldo tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Pembahasan pertama yaitu auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan andal atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Dengan penjelasan, pada waktu pengevaluan hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Yang pertama, suatu respon dari pihak
tepat yang dikonfirmasi, menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi, atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan, suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon, atau yang keempat, suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Pengevaluasian oleh auditor ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti audit diperlukan. Seperti yang dituntut oleh SA 330 yang membahas tentang respon auditor terhadap resiko yang dinilai. Halo teman-teman dan Sobat Unisbank, ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan terus mencoba. Tetap semangat! Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia ini, karena dengan pendidikan Anda dan saya dapat merubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Selalu belajar dan tetap semangat. Hai teman-teman, ingatlah bahwa pendidikan tidak akan mengenal arti terlambat. Semangat dan usaha adalah kunci dari kemenangan. Buatlah motivasi untuk lebih maju dan berkembang. Tetaplah semangat menggapai apa yang kalian inginkan. Believe yourself.